saya akan membagikan cara tentang mengetahui spesifikasi teknis sebuah komputer. Di antaranya bisa menggunakan MS Info dan DXDiag. Langsung aja ya. Yang pertama, klik Windows plus R, kemudian ketikkan MS Info di kedua, klik enter. Di sini tertulis install physical memory atau RAM 8 GB. Kemudian OS name Windows 10 Pro, gitu. Kemudian untuk DXDiag, klik Windows plus R, kemudian tulis DXDiag, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Di sini RAM-nya tertulis 8192 MB. Kemudian Windows 10 Pro 64 bit. Ya, di sini 64-nya di sini. X64 base PC. Oke, lanjut ya. Untuk kelebihan dan kekurangan MS Info serta DXDiag. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan MS Info 32. Yang pertama, info ditampilkan sangat lengkap, dan kekurangannya kapasitas memori yang ditampilkan berupa desimal. Kemudian, kelebihan dan kekurangan DXDiag. Yang pertama, kapasitas memori yang ditampilkan berupa biner. Nah, kekurangannya MS Info yang ditampilkan info yang ditampilkan tidak selengkap MS Info 32. Nah, sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke modul 2 tentang Linux OS Environment. Nah, yang pertama ini kita harus booting dulu melalui flash disk. Kita harus keluar dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan aplikasi yang dibutuhkan, software tuh hanya sama Ubuntu, butuh software Rufus, dan juga butuh flash disk minimal 4 GB. Nah, lanjut. Caranya, jalankan Rufus. Nah, pilih device, mulai bunyi berarti drivernya ya. Lalu pilih isu sini. Ya, oke. Kemudian mbr ini start. Nah, kalau ini yes. Nah, ini mulai isu image mode. Oke. Tinggal menunggu proses ini selesai. Kita close lagi ya. Nah, ini guys ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mematikan komputer dan melakukan booting dengan flash di sini. Recovery. Start now.
guys, saya Ubuntu pakai tab di enter. Nah, hampir shock saya. Spesifikasi Linux muncul tampilan seperti ini. Kesimpulannya, perbedaan hasil LSHW dan LSCPU adalah LSHW ini berisi informasi rinci tentang konfigurasi hardware dari mesin seperti memori, versi firmware, konfigurasi mainboard, mesin prosesor, dan lain-lain. Nah, kalau LSCPU ini berisi informasi arsitektur CPU yang mana meliputi jumlah CPU, core, soket, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke modul 3 tentang konversi bilangan. Nah, soal yang pertama, mengubah desimal 4096 menjadi biner, oktal, heksa, dan BCD. Langsung aja. Yang pertama, desimal ke biner. Ini dibagi 2 sampai habis. 4096 dibagi 2 sisa 0. 4096 bagi 2 hasilnya 2048 sisa 0. Seterusnya sampai sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Gini, nilai dari bawah digeser ke atas, lalu diambil nilainya. Jadi di sini samakan nilainya desimal 4096 menjadi 10000000000 biner. Lanjut, desimal ke oktal dibagi 8 sama kayak biner tadi, cuman dia dibagi 8. Jadi 4096 dibagi 8 sama dengan 512, sisanya 0. Begitu seterusnya sampai dengan mendapat hasil akhir. Di sini hasil akhirnya 1. Dari bawah tarik lagi ke atas untuk jadi hasil. Jadi 4096 sama dengan 10.000 oktal. Lanjut, desimal ke heksa sama kayak tadi, cuman dia dibagi 16. 4096 dibagi 16 sisa 0, sama kayak tadi. Jadi hasilnya 4096 desimal sama dengan 1000 heksa. Kemudian, nah ini agak rumit dikit aja. Jadi ini untuk desimal ke BCD, caranya setiap digit desimal ini dipisah dan kalian tulis di bawahnya 1248. Ini maksudnya 1248 ini kayak 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 3, 8. Nah, jadi berikutnya caranya adalah cari bilangan mana yang
jika dijumlah nilainya sama dengan atasnya, desimal ini. Nah, kalau sudah ketemu angka-angka tersebut bernilai 1, sisanya 0. Jadi di sini ada 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini mereka turun jadi bernilai 1, 1. Ini 0, 0. Ini juga semua begitu. Jadi hasilnya 409 desimal sama dengan, sebenarnya 0 di depan ini gak usah dibaca gak apa. Jadi hasilnya 100000001010110. Lanjut. Oh, selesai ternyata. Jadi ini kesimpulannya semua dari desimal. Lanjut ke biner, konversi ke desimal, ke oktal, ke heksa, dan ke BCD. Nah, untuk cara konversinya 1248 ini sama kayak tadi maksudnya, jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu terus. Nah, ini angka dijabarkan yang mana nilai 1 ini bawahnya dijumlah. Jadi misalnya di sini ada 1, bawahnya 1, berarti 1 ini akan harus dijumlah dengan nilai berikutnya yang juga atasnya itu nilai 1. Jadi di sini nilai satunya itu ada pada bilangan 1, 2, 8, 3, 2, 6, 4, 2, 5, 6, 5, 2. Mereka semua ini yang warna ungu dijumlah menjadi 875, dan ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari biner 11011101011 ke desimal adalah 875 desimal. Lanjut. Untuk biner oktal ini dia binernya dibagi 3. Nah di sini kan ada lumayan nih, kayaknya kurang kalau bisa dibagi 3 maksudnya tuh nggak pas. Jadi kalau misalnya nggak pas kayak gini, ini 110 udah benar, terus 3 lagi 101 udah benar, 1 lagi 101 udah benar. Nah sisa satu ini untuk jadi 3, depannya diberi angka 00 gitu. Lalu di sini bawahnya tulis 1, 2, 4. Lagi-lagi di mana angka yang di atasnya merupakan nilai 1 turun dan dijumlah. Jadi di sini satunya ada di angka 1 dan 2 dijumlah menjadi 3. Di sini angkanya 1 ada di nilai 1 dan 4 turun menjadi 5. Begitu seterusnya sampai nilai akhir seperti ini tidak perlu dijumlah. Hanya digabungkan saja jadi 1553 oktal. Lanjut. Biner ke heksa ini berarti dia dibagi 4 digit. Alasannya karena heksa itu kan ada 15 angka, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya F gitu. Jadi di total tuh 8 plus 4 plus 12 itu kan 15. Jadi udah max. Kalau tadi ini kan, coba balik dulu bentar ya. Oktal kan dia maksimalnya 8 nilainya itu 8. Jadi tidak lebih dari 8. 4 tambah 2 tambah 1 itu dengan 7, tidak lebih dari 8. Kemudian heksa itu kan juga 16, tidak lebih dari 16, jadinya 15. Sama kayak tadi, angka yang di atasnya bernilai 1 turun lalu dijumlah. Jadi hasilnya adalah 36B. Ya, B itu 11 ya, ingat tadi ya. Lanjut. Konversi biner ke BCD. Nah, kalau ke BCD ini semua, mau itu biner, desimal, oktal atau heksa, kalau saya mau konversi ke BCD harus dikonversi ke desimal dulu. Lanjut. Jadi tadi kan udah ketemu desimalnya berapa, langsung dibikin BCD-nya itu dipisah-pisah per satu digitnya. 12448. Cari angka yang mana kalau dijumlah sama dengan nilai di atasnya. Di sini ketemu 1 tambah 4 sama dengan 5. Turun jadi nilainya 1 dan 1 yang enggak bernilai yang enggak mampu dijumlahkan nilainya 0.
hingga ketemu hasilnya 1000011110101 BCD. Lanjut. Selesai lagi. Lanjut ya, habis itu kan ini kesimpulannya seperti ini. Lanjut ke oktal. 6752 oktal, berapa desimal, biner, heksa, dan BCD nya. Oke, untuk oktal ke desimal ini dikali 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 8 bagi 3. Jadi dalam 75 ditulis ke bawah, tapi pangkatnya tulis dari bawah ke atas. Ini ya, 6752 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 atau 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Hasilnya 3562 desimal. Lanjut. Itu oktal ke biner. Angka-angkanya dipisah-pisah, 6 sendiri, 7 sendiri, 5 sendiri, 52 sendiri. Karena memang tadi oktal kan gak lebih dari 8, jadi tetap 1, 2, 4. Nah, yang mana kalau angka 1, 2, 4 dijumlah hasilnya sama dengan nilai di atasnya. Di sini ketemu 2 langsung 1, 5, 4 sama 1, 7 semuanya, 6, 4 sama 2. Digabung deh, jadinya 1101111. Ya tadi sempat kekat ya, indikernya mumpung bukan crack kan, nggak berhasil nge-crack ya sudah lah. Jadi hasilnya 1101111101010. Selesai nih. Lanjut. Oktal ke heksa dikonversi dulu ke biner, baru bisa ke konversi ke heksa. Tadi kan biner sudah tuh ya. Jadi untuk konversi binernya ke heksa, biner ini dibagi 4 digit. Kayak tadi kalau misalnya ada sisa, berarti depannya dikasih 000. Tapi ini kebetulan gak ada sisa, alhamdulillahnya gitu. Karena emang heksa itu 16 digit, dia jadinya 16 kurang dari 16. Jadi 1, 2, 4 sampai 8. Sama kayak tadi, angka yang atasnya senilai 1 dijumlah lalu merupakan hasil heksa. Di sini angka 1 ada di 2. Angka 1 lagi angka di 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 itu A. Oke. 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, 15 itu F. Itu kadang yang lupa sih. Jadi hasilnya adalah D, E, A. Kemudian oktal ke BCD. Oktal ke BCD ini harus dikonversi dulu ke desimal. Desimal tadi udah ketemu 3562 sama kayak yang tadi. Beda. Yang tadinya gitu. Jadi lanjut. Jadi yang mana ditambah mana sama dengan angka di atasnya, lalu turun jadi 1 bernilai 1. Kemudian digabungkan sehingga hasilnya 11010101010 BCD. Kesimpulannya kita langsung lanjut ke heksa. FPA CD99 heksa, berapa desimal, berapa biner, berapa oktal, berapa BCD. Heksa ke desimal sama kayak oktal ke desimal, cuman dia dikalinya 16 bukan 8, sehingga hasilnya 263900569 desimal. Lanjut. Heksa ke desimal. Tuh, heksa ke desimal tadi ada heksa ke desimal. Oh, ini heksa ke biner ya teman-teman. Ini heksa ke biner saya ganti. Heksa ke biner present. Nah, heksa ke biner. Heksa
ke biner. Langsung aja. Tahu kan tadi F itu berapa, B itu berapa, A itu berapa, C itu berapa, D berapa? 99. Jadi di sini dijumlahkan lagi angka yang mana sama mana ya. Kalau banyak semuanya, kalau emang 2 ya juga 2, kalau emang 1 ya 1. Kalau emang dijumlahkan tuh hasilnya sama dengan nilai di atasnya, lalu turun bernilai 1, lalu digabungkan jadi nilainya FBACD 99 heksa sama dengan 111 110 111 010 11 00 ini panjang ya. Lanjut heksa ke oktal. Nah, heksa ke oktal ini cara konversinya dikonversi dulu ke biner baru ke oktal. Tadi kan binernya udah ketemu, binernya dibagi 3 digit dari yang kanan, dari yang kanan. Jadi 001 01 110 110 sampai akhirnya di 101 ini 111 ini dari sisa 1 seperti biasa diberi 00 di awalnya. Kemudian yang mana yang di bawah, yang di atasnya itu terdapat nilai 1, nilai 1 antara 142 ini yang atasnya bernilai 1 itu turun dan dijumlahkan. Sini nilainya 1 cuma 1 ya turun 1, sini ada semuanya 1 ya udah turun dari jumlahkan nilainya jadi 7 gitu. Digabung semua sehingga hasilnya 1756546631 oktal. Di sini ya kelihatannya, mohon maaf kena fotonya saya. Kemudian heksa ke BCD. Nah, kayak tadi kan saya udah bilang dikonversikan dulu semuanya ke desimal. Nah, jadi hasilnya itu desimalnya dipisah-pisah dan di bawah dituliskan 1248. Mana tambah mana sama dengan angka di atasnya, lalu turun menjadi angka 11 gitu. Sehingga hasilnya panjang nih. 10 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ini 1 ini 0 ini 0 ini 1. Maka tidak kelihatan soalnya begitu. Lanjut ya, kesimpulannya dari heksa seperti ini. Kita lanjut ke yang terakhir, BCD. Ini BCD-nya ini berupa biner. Jadi saya nanti coba konversikan dulu ke BCD-nya. Lalu desimalnya berarti hasilnya sama dengan ini. Sama, persis. Ini saja. Nah, desimal ke BCD sama ya. Per digit di bawah tertulis 1248. Angka mana yang kalau dijumlah sama dengan angka di atasnya? Udah, nilainya 1. Berarti 93847 ini sama dengan 1001 BCD. Jadi langsung aja. Yang desimalnya tadi udah pasti yang tadi sih. Ini langsung ini ya. Jadi langsung ke BCD ke biner. BCD ke biner ini berarti kan dari desimal tadi ke biner. Ingat ya, berarti BCD itu kalau menurut BCD kemanapun itu harus ke desimal dulu. Jadi di sini lihat aja ininya aja. Jadi langsung 93847 dibagi 2, hasilnya 46923, sisanya 1. Begitu terus sampai dengan di bawah, 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya di sini pasti 0, tapi nggak kelihatan. Sehingga hasilnya 10111110110010111 biner. Lanjut. BCD oktal ini sama kayak tadi, cuma dibagi 8.
93847 dibagi 8 hasilnya 11730, sisanya 7. Apa gak harus 1 kalau ini. Jadi hasil oktalnya 26722278. Lanjut, isi D ke heksa sama kayak tadi, cuma dibagi 16. 93847 dibagi 16 sama dengan 5865, sisanya 7, sehingga hasil akhirnya 16E atau 1497 heksa. Lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Konversikan nama lengkap ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII. Jadi nama saya Wanda Belen Mardianti. W besar, A kecil. Ya, tadi kepotong lagi. Lanjut. Ini nama saya Wanda Belen Mardianti. Jadi W besar, B besar, M besar, lainnya kecil, dan spasi. Jadi seperti ini. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Lanjut ke modul 4 tentang aritmatika biner. Mbah Puyeng ini. Mbah Puyeng. Jadi untuk penjumlahannya, soal yang pertama 0001 0010 ditambah 0001 0001 sama dengan hasilnya, ya ingat dasar-dasarnya. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 10, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tuh. Jadi ini 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 tambah 1 hasilnya kan 1, 0 ditulis, sisa 1, simpen 1, turun jadi 1, 0, sehingga hasilnya tara, itu 18 tambah 17 hasilnya 35. Udah ya. Lanjut. 1011 ditambah 11, ini aku sedih baca ke papa. Jadi 1 tambah 1 10 kan tadi, 1 0 bukan 10, 0 simpan 1, jadi 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya kan 1 simpan 1, satunya turun karena ini 0, bisa dijumlah 1 tambah 0 1 tambah 0 1. Ya, seperti ini hasilnya, sama seperti 27 plus 3 sama dengan 30. Lanjut, nomor 3 11001001 ditambah 00101001, 1 tambah 1 kosong, simpan 1, turun 1, 0, 1 tambah 1 lagi 0, simpan 1, turun 1, 0 tambah 1 1, 1 terus jadi hasil seperti ini, sama seperti 201 tambah 41 sama dengan 242. Ya, ini bagian ini kok dikonversikan sama dengan bagian ini ya, gitu maksudnya. Lanjut. Pengurangan, ini dasarnya dulu. Dasarnya 0 dikurangi 1 sama dengan 1, pinjam di depannya, pinjam angka 1 di depannya. Nah, 10 dikurangi 1 sama dengan 1, ini seperti 0 kurangi 1 sih, cuman dia ada 1 aja gara-gara pinjam. Terus 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lanjut soal 00010111 dikurangi 000101, hasilnya 1 dikurangi 1 0, 1 dikurangi 0 1, 1 dikurangi 1 0, 0 dikurangi 0 0, 1 dikurangi 0 1, sama seperti 23 dikurangi 5 sama dengan 18.
Kalian akan tebakan kalau kayak gini hasilnya 127. Tapi kalau kayak gini gimana cara ngitungnya? Bingung saya juga. Jadi gini, 1 ini karena ini 0 dikurangi 1 tadi kan pinjam depannya, pinjam 1 yang ini. Seret. Yang 1 ini jadi 0, semua angka 0 ini jadi 10, 1 0. Jadi 1 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Lanjut, karena udah dipakai, jadi berubahlah di 1 1 1 1 1 1. Ini semua dicoret. Jadi nilainya adalah 1 1 1 1 1 1. Semua dikurangi 0 sehingga hasilnya 1 kurangi 0 turun 1, 1 dikurangi 0 turun 1, 1 dikurangi 0 turun 1, itu sampai akhirnya 0 dikurangi 0 sampai dengan 0 ya ini akan dicoret. Jadi hasilnya 127. Hasilnya oke, lanjut. 1 0 1 0 1 0 1 0 dikurangi 01 01 01 01. Ini sama dengan 170 dikurangi 85. Hasilnya ketebak 85, tapi pinternya berapa kan gak tahu. Lanjut. Jadi dipinjam 1. Jadi hasilnya 10 dikurangi 1 1. Lanjut. Nah, begitu seterusnya. Hasilnya berarti ini jadi 0 dikurangi 0, hasilnya 0 10 dikurangi 1 hasilnya 1, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 10 dikurangi 1 dengan 1, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 10 dikurangi 1 sama dengan 1, 0 kurangi 0 sama dengan 0, sehingga kalau total hasilnya 85. Di total, didesimalkan. Lanjut ke perkalian. Perkalian ini sama seperti perkalian biasa, 0 dikali 1 dikali 1 dikali 0 dikali 0 dikali 1 gitu. Karena 0 hasilnya 0 semua. Nah, ini baru 1 dikali 1 1 1 dikali 1 1 1 dikali 0 0 1 dikali 0 0 1 dikali 1 1 sampai habis, lalu dijumlah. Jadinya 0 tambah 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 tambah 0 1, 1 tambah 1 0 1 disimpan, 1 tambah 1 tambah 1 1 simpan 1, 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 jadinya 0 0 0 simpan 1, 1 tambah 1 tambah 0 0 0 simpan 1 lagi, 1 tambah 1 lagi 0 simpan 1 lagi, 1 tambah 1 lagi 0 simpan 1 lagi, satunya turun deh jadi 1. Hasilnya 1 0 0 0 0 1 0 1 0 total 266 desimal. Lanjut perkalian kedua, 0101 0101 dikalikan 110011 sama kayak tadi. Kali biasa aja 1 kali 1 1 kali 0 1 kali 1 1 kali 0 gitu sampai habis di sini, lalu dijumlah. Di sini hasilnya 1 turun 1 turun 1 turun 1 turun lagi. Nah, ini baru 1 tambah 1, 0 yang turun simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 lagi 1 simpan 1 lagi, 1 tambah 1 tambah 1 lagi 1 lagi simpan 1 lagi, 1 ya tambah 1 0 simpan 1 tambah 1 simpan turun 0 simpan 1 lagi turun jadi 0 simpan 1 sampai akhirnya 1 ini sendiri turun menjadi 1. Jadi hasil perkalian ini adalah 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 atau 4335 Kemudian ini agak rumit. Pembagian ini sama seperti pembagian biasa, cuman ya agak susah aja sih. Jadi 0 dibagi 11 belum bisa hasilnya 0. Kemudian 0 dibagi 11 belum bisa juga, hasilnya juga 0 juga. Lanjut,
1 dibagi 11 belum bisa juga, dapat 0. Nah, 0011 dibagi 11 hasilnya 1. Di sini tulis 000, turun lagi sisanya 0011 dibagi 11 sama kayak awalnya 0, karena belum bisa kan, di sini dulu 0 1. Kemudian 0 lagi karena di sini 0, kemudian 0 lagi karena emang di sini belum bisa. 0000001 dibagi 11 belum bisa. Lanjut. Nah, 0000001 tadi sempat kepotong, jadi 0000011 dibagi 11 sama dengan 1, sama seperti 51 dibagi 3 hasilnya 17. Ini kan 1, 2, 4, 8, 16, satunya di 16, satunya lagi di 1, 16 tambah 1 17 sama, benar. Lanjut. Nah, 10101010 dibagi 1111, 1 dibagi 11 belum bisa jadi semuanya. 10 dibagi 1111 juga masih 0. Sampai 1010 pun dibagi 1111 masih 0. Sampai akhirnya 1 semuanya sehingga 101010 dibagi 111 hasilnya 1011. Dikurangin ya cepat ya. 0 dikurangi 1 pinjam ini 1 coret menjadi 0. 0 dikurangi langsung ke nomor 2. Jadi 111 langsung nomor 2, 10101010 dibagi 1111 sama dengan 00001011 atau sama seperti 170 dibagi 15 sama dengan 11 dan sisanya 5. Di sini sisanya 0101. Lanjut ke selesai ternyata. Ya, sekian, terima kasih. Lanjut ke modul 5 tentang data teks. Jadi yang pertama kita harus pergi ke halaman hex.it, lalu buka file, siapkan file txt, jadi gambar, kemudian ini salah, seharusnya nyiapkan PDF ini. Nah, jadi siapkan file gambar, txt, dan pdf. Kita buka satu-satu. Ini akan memunculkan karakteristik setiap filenya. Ini pdf, bla 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 bla. Oh, panjang sekali. Kemudian kita lagi coba yang txt. Oh, error type ini. Kemudian open file lagi yang gambar. Nah, png, bla 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 bla. Ya, mungkin karena txt itu hidup debug ya. Gitu. Coba kalau txt yang buat txt ya. Coba ada. Nah, keyboard open. Nah, labelnya isinya ternyata. Ini semua isinya yang di sini. Oke, lanjut. Yang kedua buka online file viewer. Ini linknya. Nah, di sini kita harus nyiapin file yang ada ekstensinya dan yang ekstensinya telah dihapus. Nyiapin 2 file. Oke.
Terus ini cara hapus ekstensinya. Buka filenya, di copy dulu aja. Nah, terus ini details. Tuh, gak ada ekstensi kan nih. Tenang. Ke view, lalu file name extensions. Nah, dia hapus deh ekstensinya. Hapus. Yes. Hapus. Hapus. Nah, terus ini kita buka. Di data, lalu ini folder. Saya buka PDF dulu yang bisa. Ini munculnya PDF-nya nih. Oh, malu saya. Next, kalau misalnya buka yang filenya ekstensinya dihapus. Nah, bisa juga. Coba yang lain. Yang PNG dibuka. Muncul gambar. Coba yang ekstensinya dihapus. Muncul apa? Sama bisa. Jadi file yang ekstensinya dihapus pun di sini masih bisa dibuka. Nah, ini keyword kerja. Nah, masih bisa dibuka. Oke, sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke modul 6 tentang data image. Nah, yang pertama kita harus punya foto dulu. Sini saya pakai foto saya. Ini. Kemudian buka link. Link ini web.com. Lalu choose files. Nah, fotonya upload. Nah, di sini color picker sih ya. Jadi kamu gampang mengetahui saya. RGB-nya CMYK-nya. Nah, ini putih, ini ke hitam. Ya gitu aja sih. Lanjut ke foto forensic. Ini dimana dia mengenali foto yang telah diedit. Misalnya saya mau ambil foto saya yang tadi. Saya upload file. Wah, harus ini. Oke, upload file. Nah, yang muncul seperti ini. Nah, coba kita edit dulu ya. Buka Paint. Open foto yang tadi. Mana filter? Sudah. Nah, ini cara-cara dulu aja. Cara-cara dulu. Atau gambar-gambar sembarang bebas. Coba ya. Saya gambar-gambar ini ya. View, select comment. Oh ya, gini-gini. Saya gambar gini. Saya coba-coba juga pakai ini. Aja save as save. Oke, ini buka link baru aja, foto forensik. Kebalik, foto forensik. Nah, terus files, upload yang tadi di bawah. Jangan lupa embed robot, upload file. Lalu akan muncul. Nah, udah edit ini. Dah, sekian. Terima kasih. Nah, oke. Lanjut ke modul 7 tentang Logikits atau gerbang logika. Ini seru sih. Jadi kita harus pergi ke akademi.org/demos/logikits simulator. Dari sini pertama saya akan buka gerbang logika and AND. Inputnya ada 2.
input 1 0, input 2 0, hasilnya 0. Kalau inputnya satunya 1, 2-nya 0, hasilnya tetap 0. Kalau misalnya satunya 0, 2-nya 1 pun tetap 0. Kalau misalnya dua-duanya 1, inputnya berupa 1. Ini sama ya seperti gerbang logika ini. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1. Jadi jika kejadian A dan kejadian B sama-sama terjadi, itu baru 1. Coba ini saya ginikan dulu aja ya. Lanjut ke logik gate yang OR. Nah ini OR. 0 input. Misalkan input 1 0, input 2 0, outputnya 0. Misalkan input 1 1, outputnya 1. Misalkan input satunya 1, input 2-nya 0, tetap 1 outputnya. Misalkan input satunya 0, input 2-nya 1, hasilnya 1. Dan kalau misalnya dua-duanya 1, hasilnya tetap 1. Jadi orang ini hanya jika satu di antara dua kemungkinan itu terjadi. Kemudian XOR, oh salah, ini not dulu, not ini ya. Jadi kalau misalnya ini kebalikannya, kalau misalnya inputnya 0, hasilnya akan menjadi 1. Kalau misalnya inputnya 1, hasilnya akan menjadi 0. Sama ya. Lanjut ke XOR. XOR ini berarti kalau misalnya inputnya 0, input satunya 0, input 2-nya 0, hasilnya 0. Kalau input satunya 1, input 2-nya 0, hasilnya 0. Kalau input satunya 0, kalau input 2-nya 1, hasilnya 1. Kalau dua-duanya inputnya 1, hasilnya 0, sama. Terus yang kedua NOR di sini. Kalau sama-sama 0, bisa berupa 1 outputnya. Kalau 1 inputan berupa 1, hasilnya 0. Inputan 2 juga sama, hasilnya 0. Kalau dua-duanya nyala, juga 0, karena dia ini not OR, kebalikannya OR ini. Jadi yang ini tadi 0, yang ini doang 1. Kan balikan. Lanjut. Nah ini N not N. Jadi kalau misalnya inputnya 0 semua, dia 1. Kalau misalnya inputnya 1, dia 1. Kalau misal input 2-nya yang bernilai 1, tetap 1. Kalau dua-duanya bernilai 1, outputnya 0. Sama kan? Dia kebalikannya N itu singkatannya not N. Jadi kebalikannya ini 0 0 1, ini 1 1 1 0. Yang ini kebalikannya jasa. Terakhir apa ini? Oh, yang ini XNOR ya. Karena di sini gak ada XNOR, jadi saya pakai XOR dan di NOT gitu. Jadi jika inputannya 0 dan input 2 juga 0, outputnya berupa 1. Jika input satunya berupa 1, input 2 berupa 0, hasilnya 0. Jika kebalik, nah 0 juga. Kalau dua-duanya 1, sama dengan 1. Sama kan ya? Jadi dia ini kalau XNOR ini kebalikannya XOR, not XOR. Saya ulang, ada yang lewat. Jadi XNOR itu singkatannya XOR, not XOR ya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke modul 8 tentang
expenditure tables. Nah, ini harus pergi ke akademo.org. Jadi di sini akan membuat gerbang logika N dengan 3 inputan. Bernilai 1 jika semuanya bernilai 1. Kalau cuma 1 atau 2 nilainya 1, tetap outputnya akan jadi 0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk 4 input AND, peraturannya masih sama, hanya bernilai 1 jika semuanya bernilai 1, inputan semuanya bernilai 1. Kalau hilang 1 atau 2 mah gak akan nilai 1 outputnya. Lanjut, 5 inputan AND, ini yang terakhir. Caranya gini, masuk lagi, taruh sini, ini taruh sini, ini buang dulu, taruh sini. Oke, iya segini rapi. Ini belum nyala, ada 1 inputan yang nggak nyala, outputnya masih 0. Kalau dinilaikan 1 atau dinyalakan, outputnya 1. Nah, jadi kesimpulan dari operasi AND adalah seperti ini. Dengan 3 input seperti ini, hanya yang satu bernilai 1. Dan AND dengan 4 input, hanya semua yang bernilai 1 menghasilkan output 1. Begitu juga dengan N input 5. Wah, gak kelihatan nih. Yang bernilai 1 hanya yang semua inputnya juga bernilai 1. Lanjut ke operasi OR. Kembali lagi ke akademo. Ini ada 3 inputan sudah disiapkan. OR ini akan bernilai 1 outputnya jika salah satunya, minimal 1 bernilai 1, salah satu inputnya. Nah, walaupun 2 juga sama, kalau mau 3 juga sama. Tambah 4 input operasi OR. Caranya gini, OR. Terus sini seret. Nah, langsung nyala karena minimal cuma 1. Nyala semua tetap nyala. Mati semua. Mati. Lanjut ke 5 input OR. Terakhir. Ini begini, terus ke sini, terus ke ini. Oke. Nah, masih mati semua. Kalau dinyalakan 1, ya balik ke cut. Nyalakan 2, inputnya 1. Nyalakan 3, outputnya 1 juga. Nyalakan 4, outputnya 1. Nyalakan semua, outputnya 1. Jadi kesimpulan dari operasi OR, dengan input 3 semua bernilai 1, dengan minimal 1 inputan juga bernilai 1. Kemudian dengan input 4 sudah juga demikian, sampai dengan input 5 yang tidak bernilai 1 hanya jika input berupa 0 semuanya. Oke, lanjut ke operasi XOR, exclusive OR. Pindah lagi
lagi ke akademi. Oh ini nan salah, ini ingin ekspor. Sudah siapkan 3. Eksklusif OR ini hanya bernilai 1 jika salah satu bernilai 1. Nggak bisa 2, tapi kalau 3 bisa. Yang ganjil-ganjil gitu ya, antara 1 atau 3 baru dia bernilai 1 outputnya. Coba 4 input ekspor. Nah ini 3 input masih nyala kan, maunya ganjil-ganjil. Nah 4 input ya nggak nyala. Coba 5 input ekspor. Sambung ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Masih 4 ya, belum nyala. Ganjil-ganjil 5 nyala. Oke. Jadi kesimpulan dari operasi ekspor yaitu jika dengan 3 inputan, hanya yang jika inputan nilai satunya terhitung ganjil 1, 3, atau 5, atau 7, itu baru dia outputnya bernilai 1. Begitu juga dengan 4 input. Lima input juga demikian. Lanjut ke operasi NN, not N. Kembali ke akademi. Nah, di sini saya punya not N yang sudah jadi 3 input. Not N itu bernilai 1 outputnya jika semua inputnya bernilai 0 atau minimal 1 buah bernilai 1. Kalau nilainya maksimal kalau semua nilainya bernilai 1, outputnya akan jadi 0. Nah ini lanjut untuk buat not N 4 operasi. Lanjut buat not N 5 operasi. Jadi kesimpulan dari operasi not N adalah untuk semua inputan baik 3, 4, ataupun 5, semua hasil itu bernilai 1 jika inputnya berupa 000 semua atau minimal satu buah input bernilai 1. Kalau misalnya semuanya bernilai 1, maka hasilnya akan jadi 0. Lanjut ke operasi not OR atau NOR. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan 3 inputan operasi OR. Caranya itu ini OR dulu, kemudian baru NOR di sini terakhir. Ya. Not OR itu hanya bernilai 1 jika semua inputannya berupa 0. Oke. Kita coba 4 input NOR. Nah, tetap kalau misalnya ini nyala 1, dia outputnya 0. Harus 0 semua inputnya. Coba 5 input dengan operasi not OR. Nyala 1 tetap aja gak bisa. Baru semuanya ini bernilai 0, baru outputnya berupa 1. Nah, jadi kesimpulannya dari operasi not OR adalah semua operasi, mau itu 3 input, 4 input, atau 5 input, output ini akan bernilai 1 jika semua input berupa sama bernilai 0.
Jika ada satu input saja bernilai 1, maka hasilnya akan menjadi 0. Oke. Lanjut ke operasi berikutnya, operasi XNOR. XNOR ini berarti exclusive not OR. Oke, jadi sudah saya siapkan 3 inputan operasi XNOR. XNOR ini hanya akan bernilai 1 jika inputan yang bernilai 1 itu berjumlah ganjil. Nah, 1, jadi outputnya 1. Kalau misalnya ada 2 atau genap, outputnya 0. Kalau misalnya 3, outputnya 1. Ini sekarang misalkan ada 4 input operasi XOR, X not OR. Kalau misalnya 4 inputan, dia akan mengikuti 4 jumlah inputan yang genap, maka dia akan bernilai genap. Kalau saya 3, dia akan beroutput 0. Misalnya 2, outputnya 1. Misalnya 0, outputnya 1. Jadi misal 5 input, bisa lagi. Ini dia bernilai 1 jika inputannya yang bernilai 1 berjumlah ganjil. 1, 2 enggak, 3, 4 enggak, 5. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari operasi XNOR adalah jika inputannya itu 3 dan 5, output akan menghasilkan nilai 1 jika nilai inputnya yang jumlah inputnya yang bernilai 1 itu ganjil. Kalau misalnya 4 input hanya bernilai 1 jika jumlah input yang bernilai 1 itu genap atau 0000. Oke. Yap, sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke modul 4 tentang rangkaian kombinasional. Nah, ini kembali dulu ke logik akademik. Nah, sesuai soal, sini ada perintah untuk membuat logik gate dengan 2 input dan 3 operator, satunya AND, satunya OR, satunya lagi OR, AND, OR. Kesini, input kesini, salah, input kesini. Diinputkan ke, ya. Jadi dari sini kita dapatkan hasil bahwa jika input 00, hasilnya berupa 0. Jika input 01, hasilnya berupa 1. Jika input 10, outputnya berupa 1. Jika input 11, outputnya berupa 1. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Sama seperti soal nomor 1, ada perintah membuat logik gate dengan 2 input dan 5 operator. Operator yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT AND, yang keempat XOR,
ke input ke sini. Nah, kemudian ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Yuk. Dari di sini dapat disimpulkan bahwa output 1 hanya terjadi bila semua input bernilai 1. Ini aja sih, bukan ini. Nah, lanjut ke soal tugas. Oke, saya udah buat seperti ini. Dari sini saya pahami kalau akan ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan yang bernilai outputnya 1 hanya terjadi jika XOR ketiga dan XOR ke 1 sama-sama bernilai 0. Di sini, sini. Ini enggak ada. Nah, di sini. Terakhir. Nah, di sini. Dan di sini. 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 Oke. Not N1, 2, 3, 4, 5 ini saya langsung jadikan 1 karena memang dari sini ini 2 input bisa sendiri-sendiri. Jadi not N itu kan karena outputnya berupa 1 jika inputannya tidak bernilai sama-sama 1, sama aja. Mau nyala 1 nyala 2 atau mau nyala 1 atau mati semua outputnya 1. Jadi saya langsungin aja ke not N nya berupa 1 seperti ini. Yuk, sekian, terima kasih. Lanjut ke modul 10 tentang rangkaian kombinasional yang kedua. Nah, jadi kan ada soal tentang tabel kebenaran. Nah, jadi saya mendapatkan 3 operasi XOR sebagai cara penyelesaiannya. XOR ini kan akan bernilai 1 jika salah satu dari kedua input bernilai 1 atau 0. Nah, dan XOR ini akan bernilai 0 jika kedua input sama-sama bernilai 1 atau 0. Nah, untuk contoh penerapannya ini input 00, output 0, input X31 yang bawah 1, input X2 1, 0, input X2 dan X1 1, 1, input X1 1, 1, input X1 dan X3 0, X1 dan X2 1, tiga-tiganya 0. Oke, jadi begitu. Lanjut ke sub nomor 10.2.e. Nah, di sini saya mendapatkan operasi AND, OR, dan XOR sebagai cara penyelesaiannya. N ini akan bernilai 1 hanya jika kedua inputan sama-sama bernilai 1. Nih, OR bernilai 1 jika minimal 1 nilai inputan bernilai 1. Kemudian XOR berupa output dari AND dan OR akan bernilai 1 jika salah satu AND atau OR bernilai 1, dan jika inputan hasil dari AND dan OR ini berupa sama-sama 1 sama-sama 0, outputnya akan berupa 0. Tentang penerapannya, nah, samakan lagi ya.
1 input X2 1 input X2 dan X3 1 input X1 0 input X1 dan X3 1 X1 dan X2 0 ketiga-tiganya 0. Oke, sekian, terima kasih.